Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat. Karena kita masih dipertemukan kembali di acara kajian untuk Ramadan ini. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikut yang tetap istiqomah hingga akhir zaman nanti. Untuk kajian Ramadan hari ini akan membahas mengenai dengan tema ini belenggu kepemimpinan di tengah harapan umat, yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Syukur yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Dan sebelum kita mulai kajian ini, marilah kita lafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum, ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, shaimin wa shaimat yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada seluruh keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan sampai pada kita seluruh pengikutnya. Materi yang akan kita diskusikan atau yang akan saya sajikan pada kesempatan pertemuan kita kali ini adalah temanya akan berbicara tentang belenggu kepemimpinan di tengah harapan umat. Cuma kita akan masuk melalui pintu kepemimpinan dalam perspektif Islam. Kenapa kita tidak langsung masuk pada poin? Sejak awal saya menerima tema itu, saya agak berpikir kok kayaknya temanya tendensius gitu. Ya, makanya kemudian tapi insya Allah kita akan berbicara banyak tentang itu. Hanya saja pintu masuk kita adalah hal-hal yang normatif tentang bagaimana sesungguhnya Islam itu memformulasi satu sistem yang memunculkan kepemimpinan yang baik. Yang pertama, bahwasanya pentingnya kita berbicara tentang kepemimpinan adalah karena pengendalian kekuasaan di tangan Islam itu sungguh sangat penting. Sungguh sangat penting. Sampai kata Ibnu Taimiyah seperti itu, agama Islam tidak akan bisa tegak dan abadi tanpa ditunjang oleh kekuasaan, dan kekuasaan tidak bisa langgeng tanpa ditunjang dengan agama. Artinya
sesungguhnya Ibnu Taimiyah, kalau boleh saya runut ke awal masa peradaban Islam, beliau ungkapannya ini senada dengan apa yang telah diungkapkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi kata Utsman, innallaha la yaza'u bisultan ma la yaza'u bil Qur'an. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membereskan masalah, ya, akan membereskan masalah dengan kekuasaan. Masalah yang mana? Masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Al-Quran. Jadi Al-Quran dan kekuasaan, atau agama dan kekuasaan, agama dan negara, gitu kan? Itu titik poinnya sama. Jadi sesungguhnya dalam Islam, mainstream tentang dua hal itu adalah bahwa kepemimpinan dan Islam, atau kekuasaan dan agama, itu merupakan dua sisi mata uang yang tidak mungkin tidak dipisahkan, ya, tidak mungkin dipisahkan, tidak boleh tidak, harus satu. Kalau lumpuh salah satunya, masalah yang akan sangat banyak muncul. Nanti kita akan berbicara lebih jauh lagi, mengelaborasi tentang itu lebih jauh. Kemudian kita masuk dulu istilah kepemimpinan. Ada paling tidak 7 kata yang dipergunakan dalam Islam untuk merujuk kepada makna pemimpin. Yang pertama adalah kata imam. Ini terdapat pada surat Al-Baqarah, firman Allah, qala inni ja'iluka linnasi imama. Jadi kata Allah, ini sesungguhnya aku, kata Allah, ja'iluka, akan menjadikan engkau, hai Ibrahim, linnasi, bagi manusia, imama, sebagai pemimpin. Nah, kemudian kenapa ketika Ibrahim berkata qala wa min dzurriyyati, kemudian Allah menyaut qala la yanalu ahdi dzalimin? Artinya memang bahwa kepemimpinan Ibrahim itu bukan cuma kepemimpinan spiritual. Bukan cuma kepemimpinan spiritual. Dan ini juga yang diwariskan oleh Ibrahim kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, sementara mainstream dunia, mainstream global sekarang ini, sampai kemudian kan ini juga diamini oleh orang-orang cendekiawan-cendekiawan Indonesia sebagian, kemudian pemimpin-pemimpin Indonesia, ya, diamini bahwa mereka ingin kepemimpinan Islam itu kepemimpinan spiritual toh. Jangan pernah Anda masuk ke ranah ekonomi, pasti diawasi. Jangan pernah Anda masuk ke ranah politik, Anda pasti dimusuhi, dihancurkan. Tapi ketika Islam tampil dengan wajah spiritual, Anda bisa lihat majelis Rasulullah, nggak ada yang ganggu. Majelis zikir Nurul Mustafa, nggak ada yang ganggu. Atau apalah namanya, Islam seperti itu, atau seperti saudara kita juga di jamaah tabligh, aman mereka, tidak akan diganggu. Tapi kalau sudah berbicara Islam di dunia ekonomi, Islam di dunia politik, mana yang tidak diganggu? Semua diganggu. Kalau di ekonomi, kita lihat keluhannya Ustadz Yusuf Mansur, ya kan? Nah, sampai beliau mengatakan begitu. Anda masuk ke dunia ekonomi, maka Anda pasti diawasi. Kenapa? Karena membawa nilai Islam. Anda masuk dunia politik, tinggal tunggu waktu, pasti dihancur luluh lantakkan.
Lihat bagaimana nasib partai-partai Islam. P3 nggak bakal besar, PKB nggak bakal besar, PKS nggak boleh besar, nggak bisa. Nah ini kenapa kemudian Ibrahim berdoa kepada Allah, wa min dzurriyyati. Dia ingin keturunan-keturunannya juga menjadi pemimpin di dunia. Gitu. Tapi kata Allah, qala la yanalu ahdi dzalimin. Artinya ada kecacatan di salah satu. Ada orang yang faqih dalam agama tapi kemudian tidak faqih dalam urusan sia-sia. Ini juga tidak akan sampai kepadanya janji Allah. Demikian sebaliknya. Gitu. Orang yang paham betul ilmu tata negara tapi kemudian dia juga tidak faqih dalam urusan agama, tidak akan tersentuh oleh janji Allah itu. Kemudian yang kedua, khalifah. Kata khalifah ini dalam Al-Baqarah ya terkenal bahwa kata Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Kenapa istilahnya khalifah? Istilah khalifah itu muncul pasca wafatnya Rasulullah SAW. Jadi pemimpin yang muncul itu disebutnya khalifatur Rasul. Gitu. Jadi pengganti Rasul karena berasal dari kata khalafa yang mengikuti, yang ada di belakang. Jadi begitu Nabi wafat, yang ada di belakangnya siapa? Nah dilihat dari keutamaan dan kedekatan dengan Rasulullah, yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, maka terpilihlah beliau. Gitu. Dan seterusnya sesuai dengan urut rangkai Khulafaur Rasyidin. Kemudian yang ketiga ada Malik, ya, Malik Yaumiddin, maknanya lebih kepada penguasa. Kemudian ada wali, ya. Jadi orang yang kepadanya kita menyerahkan loyalitas. Gitu. Kalau dalam istilah ketatanegaraan itu ada istilah waliyul amri, gitu ya, waliyul amri. Pemerintah itu disebut dengan waliyul amri. Jadi orang yang kepadanya rakyat menyerahkan banyak urusan-urusan. Kemudian ada amir, kemudian ada ra'in. Ya. Amir ini ditemukan dalam hadis ketika Rasulullah SAW menubuah tentang runtuhnya Konstantinopel. Ketika beliau katakan misalnya dalam hadis riwayat Al-Hakim itu kata Rasulullah satuftahunnal Konstantiniyah fala ni'mal amir amiruha wala ni'mal jais dzalikal jais. Jadi fala ni'mal amir amiruha, maka amir yang terbaik adalah amir yang memimpin pada saat itu. Sedangkan ra'in dalam hadis Bukhari Muslim, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyati. Semua dari kita adalah pemimpin, gitu ya. Dan setiap kita akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Yang keenam, sultan. Ya. Jadi ini disepadankan dengan kata wali. Di mana Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Jadi kata sultan ini menerjemahkan kata wali, pemimpin. Dan yang terakhir ada kata ulil amr. Ya. Ini yang dimaksud sama dengan wali juga, waliul amr, ya. Dalam firman Allah, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Gitu. Ini beberapa istilah-istilah yang dipergunakan dalam Islam untuk menyebut seorang pemimpin.
Sedangkan menurut Quraisy Shihab, imam dan khalifah merupakan dua istilah yang digunakan Al-Quran untuk menunjuk kepada kata pemimpin. Nah, ini terjemahan beliau lah. Dari imam berasal dari kata amma ya ummu imaman. Kemudian kata khalifah berasal dari kata khalafa yang artinya menggantikan atau yang ada di belakang. Berikutnya kita masuk ke dasar-dasar kepemimpinan dalam Islam. Ada beberapa prinsip yang harus kita ketahui dalam kepemimpinan dalam Islam. Yang pertama, bahwa tidak mengambil orang kafir atau orang yang tidak beriman sebagai pemimpin bagi orang-orang muslim. Karena bagaimanapun akan memengaruhi kualitas keberagamaan rakyat yang dipimpinnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 144, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Ya. Jadi, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin selain daripada orang yang beriman. Kita pernah terhentak juga ketika Pilkada DKI Jakarta yang lalu misalnya. Ya. Jadi ayat ini kan berbicara min dunil mu'minin, bukan min dunil muslimin. Emang beda? Beda. Ada sekelompok orang Arab yang datang kepada Rasulullah, mereka mengatakan kami sudah beriman ya Rasulullah. Ya. Sehingga dikisahkan oleh Allah itu dalam Al-Quran, wa qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab itu sudah berkata kami sudah beriman. Qul, katakan hai Muhammad, kata Allah, lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakan hai Muhammad, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu, akan tetapi katakanlah aslamna, kami telah berislam. Di mana titik yang menghentak itu? Ya yang sekarang jadi itu kan Pak Jokowi sama Ahok ya. Itu yang satu jelas-jelas memang bukan muslim, yang satunya lagi juga diragukan keimanannya. Ya, kalau Islam memang sudah Islam. Kalau memang Islam memang sudah Islam. Tapi kalau iman, wallahu a'lam bishawab, tidak ada yang bisa mengukur itu. Ditambah memang pesaingnya ya memang muslim, mukmin, karena ada majelis zikirnya juga kan, mukmin, gitu kan. Tapi kelihatannya dosanya terlampau besar gitu. Jadi sulit diangkat gitu. Nah, masyarakat kita kan karena pemimpinnya pragmatis, lalu rakyatnya pun jadi pragmatis. Terserah pokoknya dia mau kafir, mau apa, yang penting dia peduli sama rakyat, begitu. Jadi negara mengkondisikan rakyatnya untuk berada dalam satu situasi yang bertentangan atau yang menabrak nas, yang menabrak Al-Quran. Makanya ketika kondisi rakyat seperti ini, kemudian pemimpinnya mati, dia tidak akan bisa mencium wanginya surga. Jangan masuk, mencium wanginya nggak akan bisa. Ini beratnya jadi pemimpin. Yang kedua, tidak mengangkat pemimpin dari orang-orang yang mempermainkan agama Islam. Coba kalau pemimpinnya misalnya mau sholat, wudhunya saja salah. Misal, wudhunya saja salah. Hanya mencuci muka, kemudian tangan tidak sampai siku, lalu kemudian cuci kaki, selesai. Kan? Yang berbahaya dari, mohon maaf, kaum nasionalisme adalah ketika mereka memimpin, mereka merasa berada di atas agama-agama. Itu salah satu bahaya paham nasionalisme itu di situ. Mau nasionalisme, komunisme, marhainisme, itu salah satu titik bahayanya di situ. Ketika mereka menjadi pemimpin,
mereka merasa berada di atas agama-agama. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa dia lakukan sebelum dia memimpin, tapi setelah dia memimpin dia bisa melakukannya. Kenapa? Karena dia perwakilan Tuhan. Jadi ketika dia berbicara kepada orang Islam, seolah-olah Islam itu memang bawahannya. Bukan cuma orangnya, plus ajarannya. Ini kenapa kemudian kita tidak boleh menjadikan pemimpin alladzina takhadhu dinakum huzwa wa la'iba. Ya. Berikutnya, pemimpin harus mempunyai keahlian di bidangnya. Pemberian tugas atau wewenang kepada yang tidak berkompeten akan mengakibatkan rusaknya pekerjaan, bahkan organisasi yang menaunginya. Sebagaimana sabda Rasulullah, apabila satu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah masa kehancurannya. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Fantadhiris sa'ah. Kata fantadhiris sa'ah ini juga para ulama beda memahaminya, ada dua. Yang pertama seperti ini terjemahnya, fantadhiris sa'ah, maka tunggulah waktunya. Apa maksudnya? Waktu kehancurannya. Tapi kata yang kedua, bukan kehancurannya. Fantadhiris sa'ah di situ maksudnya tunggulah kiamat. Artinya, salah satu ciri kiamat adalah adanya orang-orang yang tidak kompeten ditunjuk memikul satu beban pekerjaan. Itu ciri kiamat. Ciri akhir zaman. Kalau tidak percaya, ya sekarang silahkan buktikan. Masih banyak berlaku di instansi-instansi kita, di instansi pemerintahan terutama. Kompetensi itu nomor sekian. Nomor berapa saja sebut, asal jangan nomor 1. Ya kan? Nomor sekian. Nomor 1 itu ya kita sama-sama tahu apa itu nomor 1-nya. Kan gitu ya. Nah, itu masih terjadi di mana-mana. Ya. Dan konon sebagian mereka juga ada yang paham sejarah juga. Mereka mengatakan, ya jangan zaman sekarang mas, orangnya kayak kita dulu aja di zaman Rasulullah kan ada terjadi kok. Itu buktinya Utsman bin Affan sampai dibunuh, kenapa? Kan begitu, ngangkat saudara-saudaranya jadi amir di mana-mana. Ya, padahal, masya Allah di situ ada peran seorang munafik berdarah Yahudi sesungguhnya. Namanya saya agak lupa itu. Abdullah bin Sabah. Jadi kalau dirunut itu silsilah Abdullah bin Sabah, itu beliau bukan orang, dia itu bukan orang Arab. Darahnya itu darah Yahudi. Tapi karena memang Yahudi di Madinah di Arab, ya di Madinah itu memang sudah ratusan tahun kan mereka ada di situ, jadi berpakaiannya sudah Arab, kemudian logat bicaranya juga sudah Arab. Jadi tidak bisa dibedakan mana yang Arab, mana yang non-Arab. Antara yang Arab asli dengan yang keturunan Yahudi. Nah, Abdullah bin Sabah, dia itu seorang yang bertampang Arab, tapi padahal keturunan Yahudi. Ada peran dia di situ. Luar biasa perannya. Nah, Utsman ini, beliau ini kan orang yang ya subhanallah lah, jauh dari kejelekan-kejelekan seperti itu, sangat-sangat jauh. Beliau itu polos saja. Jadi ketika disampaikan kepada beliau, siapapun yang datang kepada beliau itu selalu dipandang sebagai orang yang jujur, orang yang baik, yang akan memberikan sesuatu yang baik buatnya. Jadi ketika disampaikan, ya Amirul Mukminin ini menempati ini, ya kalau memang itu dipandang baik, silahkan. Dia nggak berpikir bahwa itu kerabatnya dan sebagainya, nggak berpikir seperti itu. Tapi ini realitas sejarah ini diterjemahkan lain oleh orang-orang sekarang. Ini menjadi pembenaran adanya praktek serupa yang bukan masukan dari orang, memang dia yang melakukannya gitu. Jadi dijadikan alasan pembenaran. Ini bahayanya. Padahal kata Rasulullah ada dalam hadits yang lain, masih riwayat Al-Hakim, itu kalau kita menunjuk seseorang menjadi pemimpin atau menjadi seseorang yang mengurusi keperluan kita, sementara kata Rasulullah,
wa fihim man huwa ardallahu. Gitu ya. Sementara dalam di tengah-tengah mereka itu ada orang yang Allah itu sebetulnya lebih ridho kepadanya untuk dijadikan pemimpin, tapi tidak dijadikan pemimpin. Maka kalau itu dilakukan, kata Rasulullah, faqad khanallaha wa rasulahu wal mu'minin. Orang itu telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Yang keempat, akseptabilitasnya harus bagus pemimpin itu. Ya, mencintai dan dicintai umatnya, mendoakan dan didoakan oleh umatnya. Ini ya, jadi sebaik-baik pemimpin adalah orang yang kita mencintai dia dan dia mencintai kita. Kita berbuat yang terbaik untuknya dan dia yang berbuat terbaik untuk kita. Kita mendoakannya, dia juga mendoakan kita. Gitu. Jangan ketika misalnya sudah didorong-dorong, "Oi, Mas, itu Mesir sudah begitu, gimana? Jangan diam aja," misalnya begitu. Dia hanya komentar di Twitter, "Menurut saya," kata dia begitu, "menurut saya ini persoalan harus dikompromikan oleh kedua belah pihak. Tidak bisa the winner takes all." Mas, sayang saya nggak bisa ngobrol gitu langsung sama orang yang gitu kan. Ini dari mana kita memandang? Kan gitu ya, dari mana kita memandang? Memandang sesuatu dengan sejujurnya pada titik yang memang di situ kita seharusnya memandang, atau kita mengabaikan itu karena ada ketakutan-ketakutan yang besar. Kan gitu. Ini kelihatannya si Mas ini berpendapat karena memang ada ketakutan-ketakutan yang besar. Sangat kelihatan. Gitu. Sangat kelihatan. Jadi ya satu ketika misalnya ini kita jadi RW, misal bapak-bapak jadi RW di wilayahnya masing-masing. Ada satu rumah RW sebelah, RW tetangga yang kita kenal, ketua RW-nya juga gitu kan. Wah, ini dirampok. Habis dirampok. Kita malah ngomong, "Ya berdamai sajalah berdua." Bayangkan. Jadi orang yang dirampok dengan orang yang merampok suruh berdamai. Tidak ada satu akal sehat pun yang bisa membenarkan itu, tidak ada. Nah, jadi pemimpin yang baik, dia paham apa keinginan rakyatnya. Kalau sudah begitu nanti rakyat akan mengerti apa keinginannya. Ya, kalau kita kan segalanya dibuat serba pragmatis, serba instan, dibuat seperti itu. Ya. Ini sama, harus mengutamakan, membela dan mendahulukan kepentingan umat, menegakkan keadilan, melaksanakan syariat, berjuang menghilangkan segala bentuk kemungkaran dan sebagainya. Kita kaji satu urusan saja. Misalnya Indonesia itu kepemimpinan kita korelasinya dengan pengelolaan Freeport misalnya. Kita lihat di situ. Berapa negara mendapatkan kompensasi dari pihak asing yang mengelola Freeport itu? 1%. Hanya 1%. Padahal itu dikelola sudah berapa puluh tahun ya. Saya sempat membaca Freeport itu sumber emas terbesar. Pertama ada yang bilang nomor 8, ada yang bilang nomor 12, ada yang bilang nomor 4. Ternyata sekarang muncul faktanya itu adalah nomor 1 di dunia. Nomor 1 tambang emas terbesar di dunia. Dan itu data itu muncul setelah puluhan tahun dieksploitasi. Luar biasa. Bagaimana mungkin kalau kita analisis pemimpin bodoh macam apa? Gitu kan? Yang membiarkan negara hanya menerima kompensasi 1%. 1%. Kan analisis jadi liar. Ini apa iya dia nggak punya
apa ya? Apa dia nggak punya malu? Apa dia nggak punya otak? Gitu kan? Atau kemudian ada analisis lain, oh mas, ke negara nggak apa-apa 1%, yang penting kesampaian kan bisa 3%, ke sini lagi bisa 5%, kesekian bisa sekian persen. Analisisnya jadi liar. Gitu. Jadi kalau pemimpin berharap rakyatnya itu menjadi jujur dengan praktek seperti ini, sampai belut bebulu nggak bakal pernah. Iya. Ya, kalau kata orang Betawi kalau ngomong kan begitu. Pokoknya sampai belut bebulu. Kan Al-Quran juga mengungkapkan bahasa serupa. Sampai unta bisa masuk ke lubang jarum, sama. Kan begitu. Sama. Nggak akan bisa. Nah, ya. Yang keenam, pemimpin harus memiliki bayangan sifat-sifat Allah dan yang terkumpul dalam Asmaul Husna dan sifat-sifat Rasul-Rasulnya. Wah. Udah lemes lagi kita kalau udah ngomong gitu kan. Lebih jauh, sudah sangat jauh kayaknya gitu. Jauh sekali. Jauh. Ya. Apalagi sekarang katanya sifat Nabi itu yang tersisa tinggal 3. Sidik, amanah, tablik. Fotonya sudah ditangkap sama KPK. Iya. Aduh. Kemudian kepemimpinan dalam satu tangan. Dalam Islam itu kepemimpinan itu bersifat tunggal. Ya. Ini ada beberapa hadis yang melansir itu. Salah satunya ini. Wa man baya'a imaman fa'a'tahu safqata yadi wa thamarata qalbi falyuti'hu in istata' fa in jaa'a akharu yunazi'uhu fadribu 'unuqal akhar. Jelas tuh. Ya, ini petunjuk Rasul. Jadi kalau kita sudah membaiat seorang pemimpin, ya, ia memberikan uluran tangan dan hatinya, hendaknya ia menaati, ya, jika ia mampu. Apabila ada orang lain yang hendak merebut kekuasaan itu, fadribu unuqal akhar. Ini kalau muncul bahasa-bahasa seperti ini di luar tuh, gimana nggak teroris Islam itu, iya kan? Bahasanya begitu, penggal leher, penggal leher. Padahal maksud kenapa sih istilahnya itu dipakai dharbul unuq, penggal leher? Dalam Islam itu membunuh tidak boleh menyiksa. Jadi orang paling cepat matinya kalau dipenggal lehernya. Sebab ada orang-orang yang tidak mati dipenggal bagian tubuh yang lain kalau lehernya masih utuh. Tapi kalau lehernya sudah terputus nggak ada cerita hidup. Gitu. Jadi sesungguhnya bukan kejam, bukan seram, bukan. Tapi memang mempercepat, tidak menyiksa. Gitu. Jadi nggak boleh Islam itu. Potong itunya dulu, potong yang lain dulu, potong, nggak boleh. Hatta kita itu manusia, hatta terhadap binatang saja wajib pisaunya itu tajam. Gitu. Jadi jangan dikesankan seram, gitu ya. Kemudian ada hadits yang lain, ya, yang intinya sama seperti yang tadi, ya, bahwa umat Islam itu harus berpegang kepada baiat yang pertama. Ya. Nah ini kan terjadi kisruh ini pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, proses transisi kepada Daulah Bani Umayyah yang dimulai oleh Muawiyah. Nah ini juga akar permasalahan seperti ini kemudian muncul sampai sekarang di kasus Suriah misalnya. Kita akan nanti berbicara. Kepemimpinan bersifat universal. Jadi Islam itu bukan agama lokal. Jadi kalau ada, maaf, bapak-bapak menemukan ungkapan
yang tidak boleh ada di Indonesia itu adalah organisasi-organisasi transnasional. Itu artinya negara kita sudah menjadi kaki tangan Yahudi. Karena salah satu ciri pergerakan Islam itu adalah bahwa dia bersifat universal. Ini nggak boleh universal, harus lokal. Harus lokal. Itu kan? Kalau ketahuan bahwa satu organisasi itu bersifat transnasional, maka dia harus dibubarkan atas nama undang-undang. Ini landasannya adalah surat Saba, ya, ayat ke-28. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad itu kafatan linnas. Ya, umum, menyeluruh, ya, komprehensif dan universal untuk seluruh manusia. Nah, kenapa dalilnya kemari? Karena memang seluruh pemimpin pasca meninggalnya Rasulullah adalah para pengganti Rasul. Sifat-sifat pemimpin. Nah, al-quwah, kuat. Jadi kuatnya ini kuat segala-galanya. Kuat fisiknya jelas. Seorang pemimpin itu dia akan banyak bersafari, dia akan banyak bertemu dengan orang. Jadi kalau fisiknya lemah, yang kesian ajudannya. Gitu. Ya, yang babak belur adalah ajudannya. Nah, ini seperti yang ketika Abu Dzar melihat para sahabat-sahabat senior itu, kok ada yang ditempatkan di sini sebagai gubernur, ada yang di sini, ada yang di sini. Kok dia nggak dikasih apa-apa? Nah, Abu Dzar ketika ketemu Rasul ngomong, ya Rasulullah, walini. Apa bahasa kitanya? Rasulullah, bagi saya dong, gitu kan? Nggak gubernur ya apa kek, wali kota gitu, bupati atau apa gitu kan. Nah, tapi ketika Rasulullah SAW mengetahui bahwa Abu Dzar adalah seorang yang secara fisik lemah, beliau bukan cuma mengatakan bahwa wahai Abu Dzar, fisikmu lemah. Bukan cuma itu, tapi kata Rasulullah, ya Abu Dzar, innahu la amanah wa innahu fil akhirati la nadamah. Jadi kalau fisiknya orang itu lemah, sesungguhnya kepemimpinan itu adalah amanah. Dan amanah yang dibebankan kepada orang yang fisiknya lemah, fil akhirati la nadamah. Di akhirat itu hanya akan jadi penyesalan nantinya. Gitu. Makanya seorang yang kuat itu mutlak. Ini bisa diterjemahkan lagi kuatnya. Bahwasanya kita tidak bisa menawarkan kebaikan tanpa kekuatan. Tidak bisa. Satu contoh. Ketika kita menghadapi provokasi Malaysia beberapa tahun yang lalu ya. Ingat kan? Kapal kita ditabrakin gitu kan. Ya dia tahu uang kapal TNI dari fiberglass kok. Sementara dia dari besi ya ditabrakin aja sama dia tahu. Gitu. Kemudian terjadi lagi. Kenapa? Dia tahu radar kapal kita tuh udah pada ngaco. Dia tahu. Jadi alutista kita udah kadaluarsanya luar biasa itu. Kalau ibarat obat jangan diminum, dipegang aja keracunan. Itu udah parah gitu, makanya dia tahu. Tapi lalu bagaimana kita menyelesaikan itu? Nah, kita tahu kekuatan kita adalah di tentara angkatan darat, bukan di angkatan laut. Maka dikirimlah oleh pemerintah kita angkatan darat ke perbatasan-perbatasan Malaysia. Kapal lu macam-macam lagi, nih gua embat. Kasarnya begitu. Kirim angkatan darat. Baru mereka mau berdamai. Mau nurut gitu. Itu artinya apa? Menawarkan kebaikan saja tidak cukup. Kalau tidak punya kekuatan. Kan filosofi mereka itu dari dulu juga begitu. Kapan saja Anda ingin menegakkan perdamaian, Anda harus sudah siap berperang. Jadi nggak bisa, ini perdamaian ini harus tetap tegak. Tentaranya loyo-loyo, jumlahnya sedikit, alutistanya macet-macet. Nggak bisa. Gitu ya. Nah, seorang pemimpin begitu juga. Kedua, takwa dan amanah. Ya. Ini ketakwaan jelas bahwa seorang yang tidak takut kepada Allah
hanya akan memunculkan kemadaratan yang banyak kepada rakyatnya. Sementara amanah, nah amanah ini kalau menurut perspektif saya, seorang pemimpin yang amanah itu adalah pemimpin yang bisa memunculkan rasa qanaah. Jadi kita itu iktina, dipimpin sama dia, merasa tenang, merasa urusan kita kalau diurus sama dia beres deh begitu. Itu amanah. Gitu. Jadi kalau tidak begitu, tidak amanah. Nah dasarnya ini kan, ya, ketika dua anak perempuan daripada Nabi Syuaib bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya, ya abati stajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Wahai ayahku yang tercinta, pilihlah dia. Bahasa kita yang begitu. Kenapa? Karena sebaik-baik orang yang kau pilih adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Yang ketiga, ar-rifq. Ya, kelembutan. Ini kalau kita lihat Khulafaur Rasyidin, itu karakternya beda-beda. Tapi ketika diangkat menjadi khalifah, rifq ini yang muncul. Ya. Abu Bakar udah gak usah diomong. Dia udah jelas dari awalnya juga memang tipikalnya lemah lembut. Umar yang sedemikian beringas luar biasa. Yang sedemikian temperamental. Tapi begitu dipilih menjadi khalifah, yang muncul adalah kelembutannya. Banyak menangis Umar itu. Diberikan nasihat dia terima, luar biasa. Rakyatnya yang kesusahan, sedapat mungkin dia bantu. Hampir setiap malam beliau berkeliling, gitu kan, keliling Madinah dan seterusnya. Yang terakhir ini. Kalau tadi secara normatif, lalu bagaimana dengan isu-isu kontemporer? Bagaimana dengan pemimpin yang zalim? Bagaimana dengan kasus Suriah? Bagaimana dengan kasus Mesir? Bagaimana pula nasib atau masa depan Indonesia? Pemimpin yang zalim. Rasulullah SAW itu sudah memprediksi jauh-jauh hari. Kata Rasulullah, satakunu alaikum a'immatun tamlikuna arzaqakum. Nanti akan muncul para pemimpin yang mereka itu, kata tamlikuna arzaqakum itu kalau mau diartikan secara objektif, itu mengangkangi potensi ekonomi rakyatnya. Ya. Jadi kan semestinya dikuasai oleh negara, tapi ini dikangkangi oleh dia. Lalu kemudian kata Rasulullah, yuhaditsunakum fayakdzibunakum. Mereka memang ada berbicara sama kamu, berbicara tentang anggaran, berbicara tentang sosialisasi program dan lain sebagainya. Tapi sesungguhnya yakdzibunakum, ia mendustai kita. Ia berbohong kepada kita. Dia tidak akan suka sampai kepada kita sampai, kata Rasulullah, hatta yusaddiqu kadzibah. Sampai kita mau membenarkan kebohongannya. Gitu. Makanya ya, sekarang kalau memang mau selamat ya begitu, cari aman aja begitu. Ya, siap bos, ABS ya. Yang penting Bapak senang dan seterusnya. Nah, termasuk pemimpin yang zalim, dia tidak bisa menjaga akidah rakyatnya. Jadi ketika seorang pemimpin, apalagi dia melakukan praktek akidah yang menyimpang, mau bagaimana dia bisa menjadi penjaga bagi akidah rakyat yang dipimpinnya. Yang kedua, kasus Suriah. Ini kita harus berhati-hati juga mensikapi kasus Suriah ini. Secara secara akidah memang ada perbedaan-perbedaan antara Syiah dengan Sunni. Ya, antara Syiah dengan Sunni. Yang dari dulu memang tidak pernah akur. Karena memang ada masing-masing dendam dan sakit hati satu sama lain. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa ketidaksukaan dan rasa dendam itu ada yang memelihara? Pernahkah kita berpikir begitu? Orang yang Sunni selalu berbicara, ini kufar Syiah.
Padahal kalau dilihat penghulunya Syiah itu siapa? Ali bin Abi Thalib. Sunni itu penghulunya siapa? Muawiyah. Kalau ditanya kita lebih cinta Ali apa lebih cinta Muawiyah? Iya kan? Iya, kita pasti menjawab kita lebih mencintai Ali. Kenapa? Karena Rasulullah mencintai Ali. Kalau Rasulullah lebih mencintai Muawiyah, kita akan mengatakan kita akan lebih cinta Muawiyah. Kan begitu patokannya. Jadi bukan perasaan. Gitu. Jadi coba kita baca sejarah itu bagaimana kisah gelap tentang tragedi Karbala, bagaimana kemudian proses tahkim antara pihak Ali dan pihak Muawiyah. Itu banyak sekali rekayasa-rekayasa yang diciptakan oleh Amr bin As sebagai juru bicara daripada pihak Muawiyah. Banyak rekayasa-rekayasa yang dibuat. Jadi kalau kita mau merunut sejarah, biasanya keturunan itu tidak jauh dari leluhurnya. Ini katakanlah entry point bagi kita untuk melakukan penyelidikan lebih dalam. Pihak Ali itu cenderung tidak suka bermanuver, menciptakan rekayasa-rekayasa. Enggak, kalem-kalem aja. Lurus-lurus aja begitu. Nah sekarang, yang terjadi di Suriah, ini bukan hanya pertempuran pemimpin Suriah dengan rakyatnya, tapi di situ ada pertempuran ideologi antara Sunni dan Syiah. Kemudian ada juga pertempuran pengaruh antara sebagian Eropa Timur dengan Amerika. Kan pertempurannya di situ. Saya terenyuh juga ketika adik saya itu ketika ngobrol di rumah mak saya tuh. Saya bilang ini kasus Mesir, bicaralah kasus Mesir. Tapi dia bilang ini Suriah lebih parah katanya bos. Nih lihat ada videonya. Jadi orang dalam keadaan hidup-hidup kubur. Disuruh mengatakan la ilaha illa bashar. La ilaha illa bashar. Kan begitu. Bahwa tidak ada Tuhan selain Bashar al-Assad. Gitu. Tapi kemudian itu merupakan ilustrasi dari ceramah seorang ulama Sunni untuk membangkitkan semangat melawan Syiah. Saya tidak langsung mengamini apa yang disuguhkan. Saya katakan ini kayaknya aneh deh. Gitu. Kayaknya aneh. Jadi kalau satu peristiwa diekspos oleh satu pihak, tidak mungkin yang diekspos adalah sesuatu yang membaguskan pihak lawan. Tidak mungkin. Pasti yang menjelekkan. Kan gitu. Sementara dari pihak yang sebelah kita tidak punya informasi apa-apa. Sesungguhnya apa yang terjadi di Suriah kan kita juga tidak terlalu paham. Kalau lalu kemudian kita ikut, wah ini memang Syiah, ini memang brengsek. Kita ikut arus. Arus siapa? Arus yang memainkan kasus itu. Ya. Lalu kenapa kemudian Amerika tidak turun tangan? Atau Soviet tidak turun tangan? PBB diam. Karena yang dibantai Muslim, yang membantai juga Muslim. Tidak ada untungnya buat mereka membela salah satu di antara keduanya. Tidak ada. Sama halnya dengan kasus Mesir. Yang punya rumah dan perampok. Kan gitu. Ini masalahnya juragan perampoknya ini kan besar-besar. Gitu. Jadi presiden-presiden kelas kecil seperti Indonesia misalnya dan negara-negara sekitarnya itu ya lebih baik memilih diam lah daripada diapa-apain nanti. Kan begitu. Nah diapa-apainnya itu siapa? Kalau rakyat yang dia pikirkan mungkin ada pahalanya. Tapi kalau kekuasaannya dan kekuasaan golongannya yang dipikirkan, maka itu sama hukumnya. Qad khanallaha wa rasulahu wal mu'minin. Sama hukumnya, telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Jadi memang sebetulnya kasus Mesir ini tamparan bagi mereka yang selalu mengagung-agungkan jargon demokrasi. Ternyata kita tahu sekarang demokrasi itu boleh kita main, yang penting mereka yang menang. Ya, kalau kita yang menang tidak boleh.
Gitu. Nah, tinggal bagaimana kita mencermati kemudian membuat sesuatu yang bisa melepaskan kita daripada belenggu macam seperti ini. Nah, itu tugas kita bersama. Saya berharap mudah-mudahan ada diskusi yang lebih tajam, ya, yang berasal dari masukan atau pertanyaan para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz atas paparan yang insya Allah sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Dan di sini masih ada waktu untuk 15 menit untuk sesi pertanyaan untuk ikhwan dan akhwatnya. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, saya pengen tanya ini. Tadi kita sudah dengarkan tentang kriteria-kriteria kepemimpinan dari mulai yang sesuai dengan kriteria kepemimpinan secara Islam yang telah dicontohkan sejak zaman Rasulullah. Berikut dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadisnya. Yang saya pengen tanyakan di sini, untuk mencari kriteria pemimpin ideal yang telah digambarkan barusan, itu sepertinya agak sulit untuk di negara kita, di Indonesia ini. Saya tidak berbicara jauh ke negara lain, meskipun banyak juga yang terjadi di Mesir dan Suriah tadi. Kita berbicara di negara kita sendiri. Ada kadang-kadang fenomena seseorang yang mungkin dilihat oleh masyarakat sudah layak sebagai pemimpin karena memenuhi beberapa kriteria dari segi dari segi akhlaknya, kemudian kedekatannya kepada Allah tentunya. Tapi di sisi lain kemampuan dia dalam di bidang yang akan dimasukinya, misalkan contohnya anggap sajalah gubernur. Ada beberapa kriteria-kriteria calon, tapi ternyata di hal-hal yang lainnya masih ada yang kurang. Itu yang sering terjadi di negara kita. Nah, saya pengen tanya di sini. Tadi sudah digambarkan kadang-kadang ada, jika kita melimpahkan permasalahan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Saya juga takut kadang-kadang gitu Ustaz, kalau mendengar hadis itu kadang-kadang takut, ngeri. Tapi kadang-kadang kalau melihat fenomena yang tadi saya sampaikan, gimana? Saya pengen tanyakan di sini gimana nih Ustaz? Kita sebagai rakyat untuk menyikapi hal itu, karena kadang-kadang dilema juga untuk memimpin, untuk memilih pemimpin. Ternyata calon-calonnya ya yang ini ada yang bagus, di sininya kurang. Di sini ada yang bagusnya kurang. Pasti kita pengen cari yang tengahnya, yang supaya yang lebih sedikit mudorotnya tentunya itu. Mungkin itu aja Ustaz. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya langsung jawab. Boleh nggak saya mulai jawaban saya dengan pertanyaan juga Pak? Boleh ya? Kalau saya tanya sama Bapak, kriteria batik seperti apa yang paling bagus buat kita? Pilihannya ada 4 lah. Misalnya ada 4 pilihannya. Ada batik keris, ada batik Pekalongan, ada batik Solo, ada batik Bali. Kan gitu. Kita tahu ya? Kira-kira kalau ditanya, tuh di antara 4 tuh yang paling bagus batik mana? Batik keris. Tapi kalau disuruh beli, milih yang mana? Murah. Itu masalahnya. Ini masalahnya. Jadi siapapun di antara kita ketika disejajarkan itu batik dengan macam merek, kita tahu yang terbaik yang mana. Pas saya pengen ini dong. Oh silakan. 2,5 juta. Ya. Kan langsung gitu kan. Yang tadinya smile jadi kan gitu kan, seperti itu. Jadi yang terjadi adalah
Ini seperti yang di nasihat Ibnu Abbas. Kata beliau, kaifama takunu yuwalla ilaikum. Bagaimana kondisi kamu, maka Allah akan memberikan pemimpin model itu terhadap kamu. Kita tahu kemarin waktu pilkada DKI yang paling bagus kriterianya siapa, kita tahu. Iya, kita tahu. Tapi itu terlampau bagus, terlampau mahal. Daya beli masyarakat DKI belum mampu, makanya nggak dipilih. Yang milih cuma orang-orang Indosat doang yang uangnya banyak, yang sejahtera hidupnya. Itu yang milih. Kalau yang lain-lain nggak kuat lah milih itu katanya. Udah pilih yang ini aja nih katanya. Oh, wah, gitu. Nah, sudah. Akhirnya dipilihlah model itu. Karena memang mayoritas masyarakat kita seperti itu. Dari sisi kuantitas, etnis, mayoritas. Apalagi kalau Jakarta Utara, Pak. Jakarta Utara itu yang paling banyak dua itu. 1 Jawa, 2 Cina. Ya, kalau di Penjaringan terbalik, 1 Cina, 2 Jawa. Iya, Pademangan lebih parah lagi. 80%, 20%. 80% Cina, 20%-nya orang macam kita ini. Jadi mau macam mana? Ya, seorang ulama, seorang yang alim, fisiknya kuat, visinya bagus, gitu kan? Mau bagaimana dipilih? Nggak bakal bisa. Terlampau bagus, itu berarti keris, tidak terjangkau. Gitu. Nah, lalu bagaimana kita mensikapi? Yuk kita mulai dari sekarang. Kita perbaiki anak-anak kita, istri kita. Gitu, tanamkan lagi nilai-nilai kejujuran yang dulu orang tua kita pernah menanamkan itu kepada kita. Kalaupun misalnya orang tua kita dulu tidak sempat menanamkan itu kepada kita, mulai kita tanamkan itu kepada anak-anak. Gitu. Jadi kalau orang-orang seperti kita mewariskan ya nilai-nilai atau value ya keluarga kepada keturunannya, jumlah orang seperti kita akan semakin banyak. Ya, makanya bapak-bapak tolong punya anak paling sedikit 3. Ibu, Bu, punya anak paling sedikit 3. Gitu. Kalau masih belum 3, ayo tambah lagi 3. Iya, tambah lagi 3. Kalau enggak nanti suaminya saya doain nambah yang lain. Ya, nah, jadi seperti itu Pak. Ya, jawaban saya insya Allah secara jelasnya sebetulnya mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Ya, yang bertanya juga sebetulnya sudah tahu jawabannya gitu ya. Tapi seperti itulah. Allah. Yang lain, Pak? Ini yang depan. Oh, ladies first. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz mau tanya mengenai kepemimpinan. Misalnya kita dihadapkan dengan pemimpin yang agamanya bagus gitu, bagus dan tapi sepertinya tuh kurang mengerti gitu dengan tentang apa yang akan dipimpinnya. Terus yang kedua, orang yang agamanya enggak kurang gitu, tapi dia lebih mengerti gitu. Kita kan biasanya akan lebih ke agama ya, tapi dia juga nggak ngerti juga. Apa kita tidak memilih aja, tapi kita kalau tidak memilih berarti kita nggak menentukan sikap gitu loh Ustaz. Kita memilih yang mana ya kalau misalnya dihadapkan seperti itu, seperti contoh kemarin aja sih sebenarnya kayak gitu. Bagaimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa namanya? Kita memang harus memilih. Tidak bisa tidak, kita harus memilih. Saya katakan tidak bisa tidak sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai seorang warga negara. Ya. Jadi kalau yang golput itu mohon maaf saya melihat itu sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab. Sebab ada kaidah begini.
mala yudroku kulluh la yutsroku julluh. Jadi kalaupun misalnya nggak ada yang bagus, jangan ditinggal semuanya. Mesti ada yang mendingan, gitu. Nah, pilih yang mendingan. Itu maksudnya. Nah, ini kasusnya yang satu agamanya bagus, tapi seolah dia nggak tahu apa yang harus dilakukan kalau dia mimpin. Itu kira-kira faktanya atau asumsi kita, kan gitu ya. Kemudian yang kedua, orang ini paham betul apa yang dilakukan, tapi agamanya kurang. Itu fakta atau asumsi kita. Kalau memang fakta, maka pilih orang yang punya kemampuan, sekalipun agamanya kurang. Gitu. Sedangkan kalau itu asumsi, maka pilih orang yang agamanya bagus. Sebab biasanya orang yang punya pemahaman ulum syar'i yang bagus itu lebih cepat ketika ia mempelajari pengetahuan-pengetahuan di luar ulum syar'inya. Ya. Bukannya mau apa? Ya bukan apa-apa. Artinya memang banyak yang bisa menjadi bukti itu. Taruh misalnya kita lihat ada Agim, ya. Kemudian di sisi lain ada siapa, Ustadz Anis misalnya, Anis Mata. Dia itu syar'i, plek-plek syar'i, nggak ada yang nggak syar'i. Tapi begitu beliau berbicara di Lemhanas, ketika beliau berbicara bahkan di mana Bursa Efek, responnya itu luar biasa. Anis Mata itu dia apa sih backgroundnya? Dia program ekonominya dia belajar di kampus mana? Kan gitu. Jadi sekali lagi saya katakan, kalau itu asumsi, maka pilih orang yang bagus agamanya. Sebab orang yang bagus agamanya itu tahu apa yang harus tidak dia lakukan. Bukan cuma harus dia lakukan, yang harus tidak dia lakukan dia tahu. Gitu. Seperti itu jawaban saya. Ya. Silakan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Ustaz, saya mau nanya, apakah tingkatan kepemimpinan suatu bangsa dengan pemimpinan rumah tangga itu di pandangan Allah itu sama atau tidak? Lalu untuk membangun pemimpin dalam keluarga itu dimulai dari apa sih Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Miniatur terkecil dari sebuah negara itu keluarga. Ya, keluarga. Jadi apa namanya? Kalau kita lihat hadis yang kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati itu kan panjang. Ada farrajulu ra'in, kemudian ada fal mar'atu ra'iyatun, gitu kan. Masing-masing punya kawasan atau wilayah kekuasaan sendiri-sendiri. Sebagai miniatur sebuah negara, coba kita lihat bagaimana kita sebagai kepala negara, kemudian bagaimana istri sebagai wakil kita. Ya. Kan tugas istri begitu. Ketika ada di rumah dia menyenangkan kita. Ketika kita tidak ada di rumah, maka dia melakukan tugas-tugas kita, juga menjaga diri dan kehormatannya. Kan gitu. Ya. Jadi tidak ada larangan wanita menjadi pemimpin, sebetulnya tidak ada. Cuma skupnya saja. Skupnya. Kalau untuk wali kota, gubernur silahkan. Tapi kalau presiden, Bu, ya jangan lah. Kalau presiden. Apalagi kalau pemimpin regional misalnya ASEAN, jangan. Apalagi pemimpin PBB, jangan. Jangan. Gitu. Ini mohon maaf tidak bermaksud merendahkan gender, tidak. Tapi memang kita punya kapasitas kita masing-masing. Bagaimana kapasitas laki-laki dan bagaimana kapasitas perempuan. Kalau dicampur aduk dan disamaratakan, masalah. Kalau setara, oke. Kalau setara,
Oke. Tapi kalau sama, tidak. Tidak bisa sama. Alangkah kejamnya menurut saya. Alangkah kejamnya para suami yang mengizinkan istrinya menjadi kondektur metro mini dan penarik becak. Kejam menurut saya itu. Itu tidak beradab. Ya kan? Itu yang kecil. Jadi jangan cuma mau yang kasar-kasar dibedakan, kemudian yang di atas-atas kemudian mau disamakan. Enggak, memang sama seperti itu gitu. Kita ini setara tapi tidak sama. Ya, tidak sama. Nah, bagaimana kita memulai? Tentu ada prinsip aslih nafsak wad'u ghairak. Perbaiki dirimu, ajak orang lain. Perbaiki dirimu, ajak orang lain. Siapa yang kita ajak? Istri, anak. Tapi setelah kita ngajar disiplin ke anak-anak, kitanya nggak disiplin, susah. Kan begitu. Kalau kita mencintai anak-anak, pasti anak-anak mencintai kita. Nggak mungkin, nggak. Negara pun begitu. Kalau pemerintah mencintai rakyatnya, pasti rakyat mencintai pemimpinnya. Saya melihat sosok Mursi itu di situ. Bagaimana rakyat kecil yang tidak bisa mengkonsumsi gandum setiap hari, setelah beliau memimpin jadi bisa setiap hari. Gaji PNS yang tadinya rendah di masa la husni wala mubarak, ya kan, itu rendah, di masa beliau naik 100%. Gajinya itu 2 kali lipat naiknya. Jadi kesejahteraannya itu luar biasa. Kemudian selat apa itu yang dikuasai oleh Mesir itu? Suez. Terusan Suez yang tadinya itu mutlak ada hegemonia Amerika di situ, dibuka oleh beliau untuk semua negara. Jadi persaingan bebas. Jadi perdagangan bebas ya persaingannya bebas gitu. Dibuka. Nah seperti itu gitu. Saya melihat Mursi itu bagusnya di situ. Cuma memang itu yang membuat beliau menjadi seperti sekarang ini. Jadi kesalahan beliau adalah sesuatu yang baik-baik. Salahnya beliau hafal Quran 30 juz. Salahnya beliau itu menghentikan impor gandum dari beberapa negara sekutu Amerika. Itu kan salahnya beliau, banyak salahnya. Iya, mendukung Palestina itu salah beliau. Mendukung Hamas itu salah beliau. Gitu. Jadi peduli kepada kemanusiaan itu salah beliau. Jadi salahnya yang bagus-bagus gitu. Ya. Nah, jadi ketika berhadapan dengan fakta itu, ada orang ngomong udah kompromi aja. Sinting. Aduh, masya Allah. Ya. Jadi seperti itu Pak jawaban saya. Allah Ustaz. Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk paparannya. Berhubung waktunya sudah melewati, kita cukupi untuk sesi pertanyaannya. Dan di sini sedikit saya simpulkan untuk kajian hari ini untuk kepemimpinan halapan umat. Kita masuki dengan pintu kepemimpinan dalam perspektif Islam. Dan di mana kekuasaan itu penting dalam Islam itu juga penting dalam kekuasaan untuk kekuasaan ini. Dan dasar-dasarnya untuk menjadikan seorang pemimpin dalam Islam itu adalah pertama, bukan orang kafir dan tidak beriman, dan bukan yang mempermainkan Islam, dan harus yang asli dalam memimpin, dan harus bisa diterima, mengutamakan kepentingan umat, dan memiliki sifat mendekati sifat Allah dan Rasulnya, dan bersifat universal dan yang lainnya. Dan untuk sifat-sifat pemimpin dalam Islam itu seperti kuat, takwa, dan amanah serta lemah lembut. Itu sekiranya cukup sudah untuk kajian hari ini. Dan ada sedikit informasi, mengingatkan saja untuk rekan-rekan yang masih belum sempat untuk berinfak dan memberikan zakat, mengeluarkan zakatnya. Di sini masih bisa, ada rekan dari PKPU, dan ada juga stand-standnya di gedung C lantai dasar, dibukanya sampai dengan jam 2:30 sore. Sekian dari saya, dan sebelum kita tutup, marilah kita melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.